Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Batam TV, kali ini kita di acara dialog khusus dan berada sekarang saat ini kita ada di SMA Negeri 16 Kota Batam. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Kali ini kita akan mengkupas tuntas tema implementasi kawasan tanpa rokok, di mana dialog khusus ini kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau juga Batam TV. Kali ini kita udah kedatangan narasumber dari Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Ririn Warsiti SEME. Selamat datang Ibu, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Gimana Bu, hari ini baru pertama kali datang di SMA 16 Kota Batam? Sepertinya sudah sekian lama Bu Dokter. Oh sudah ya, berarti sudah hampir, ini berarti yang tahun ini baru pertama datang di sini ya Bu ya? Kalau untuk tahun ini karena di awal tahun ini baru pertama saya mengunjungi teman-teman atau adik-adik. Karena kita sebaya namanya adik-adik ya. Iya saya juga sebaya Bu, gitu tapi 20 ya? tahun yang lalu gitu ya. Baik, terima kasih Ibu, dan kita kedatangan salah satu narasumber kita juga, Dokter Versia Iranita, spesialis paru. Beri tepuk tangan dong. Selamat pagi Dokter Versia. Panggilannya memang Dokter Versia atau siapa ya Dok? Dokter Eci aja. Oh Eci. Gampang kan? Selamat datang Dokter Eci. Gimana kabarnya hari ini Dokter Eci? Alhamdulillahirrahmanirrahim, baik. Teman-teman gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah baik ya, di hari Jumat yang penuh berkah ini kita bisa kumpul sama-sama di sini. Hari ini kita mau bahas apa sih emang? Bahas apa? Jujur ya, ini hari Jumat. Ada yang udah ngerokok belum? Ada yang pernah nyicip nggak? Nyicip rokok? Oke, jujur ya. Oke, cicip aja, setelah itu mulai hari ini sudah haram. Nah, oke, janji ya. Jangan ketemu saya nanti di rumah sakit. Oke, siap. Ketemunya cukup di SMA Sini 16 saja ketemunya. dalam acara sosialisasi kita talk show bersama Batam TV dan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Nah ini ngomong-ngomong nih Ibu Ririn, kita mau tanya nih penerapan kawasan tanpa rokok. Nah Ibu sendiri di Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau terkait penerapan kawasan tanpa rokok itu implementasinya bagaimana sih Bu? Secara kita di Komisi 4 itu untuk mendorong pemerintah dalam penerapan kawasan tanpa rokok. Silakan Ibu Ririn. Baik. Jadi memang ada beberapa tugas pemerintah, salah satunya adalah pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu saya sih bersyukur banget untuk diundang untuk acara sosialisasi kawasan tanpa rokok, karena memang pemerintah harus memastikan untuk pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan itu harus bebas rokok. Nah terkadang anak-anak kita, karena memang gini, sesuai dengan hasil survei dan itu bisa dipertanggungjawabkan Ibu Dokter, kalau lah target pasar distributor rokok itu memang adalah anak-anak muda, ABG-ABG yang usia sekolah. Oleh karena itu memang target pasarnya ya seperti mereka ini. Oleh karena itu memang kita pemerintah memang harus ikut campur masuk ke dalam anak-anak kita ya. Memang kita harus pastikan kalau lah hari ini dikatakan rokok adalah gaya hidup atau tren adalah biar kekinian, dikatain orang biar gue nggak harus keren dan ngerokok itu keren, dan itu adalah salah gitu. Oleh karena itu memang pemerintah hadir di sini dengan perwujudan Dinas Kesehatan dan saya dengan perwakilan DPRD untuk memastikan benar nggak sih di SMA 16 itu ada yang merokok. Kalau memang benar atau mungkin anak-anak kita nggak tahu. Nah oleh karena itu hari ini diperlukan sosialisasi bahwasanya tempat pendidikan atau kawasan pendidikan harus bebas rokok. Tidak boleh ada yang merokok. Tidak boleh ada sepuntung rokok.
baik tenaga pengajar ataupun tenaga pendidik, kemudian anak-anakku tidak boleh ada jual beli rokok yang ada di kawasan pendidikan atau di kawasan sekolah. Boleh begitu, dokter? Ya, terima kasih Bu Ririn. Tadi ya baru peran pemerintah untuk memastikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan juga bahwa terbebas dari adanya asap rokok atau terbebas dari kawasan tanpa rokok. Nah, dalam melaksanakan atau mengimplementasikan program tersebut, nih khususnya Ibu Ririn, kita pengen tahu nih ya adik-adik, pengen tahu nggak? Nah ya, Ibu selain sudah di SMA Negeri 16 ini kemana saja Bu untuk menerapkan implementasi kawasan tanpa rokok? Silakan Ibu. Kalau untuk di tahun ini SMA 16 adalah sekolah yang pertama. Untuk Tepuk tangan dulu. Keren nggak? Keren? Keren nggak? Keren. Silakan Bu. Kalian keren banget. Jadi untuk pelayanan pendidikan sekolah SMA 16 itu baru yang pertama. Pelayanan umum tuh sering dilaksanakan misalnya tempat-tempat pelayanan biasanya di tempat posyandu, kemudian tempat-tempat umum sebetulnya juga ada beberapa kawasan yang memang tidak boleh ada asap rokok, apalagi untuk anak-anak kita balita ya, gitu ya Bu Dokter ya. Nah, ke depan memang SMA-SMA khususnya di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau memang ini kegiatan yang sangat bagus sekali karena memang anak-anak kita harus tahu sebetulnya seberapa bahayakah rokok untuk kehidupan mereka ke depan. Oleh karena itu kita semua, saya apalagi memang saya memang tidak merokok Ibu Dokter, tapi lingkungan saya memang tidak terlepas daripada asap rokok. Sebetulnya nanti kita tanya sama Ibu Dokter apa bahayanya perokok aktif dan perokok pasif, dan saya juga perlu informasi itu khususnya dari Ibu Dokter paru. Ya. Baik, terima kasih Bu Ririn. Jadi berarti SMA 16 adalah yang pertama untuk ranah pendidikan ya Bu Ririn ya. Berarti akan ada nanti SMA atau sekolah berikutnya yang kita tunggu. Baik, dari kita kembali ke Dokter Versia atau Dokter Eci, saya mau tanya nih Dok, kenapa sih pentingnya ya, izin. Kenapa sih pentingnya atau bahaya pentingnya tidak merokok kepada anak sekolah? Ya, silakan Dokter Eci. Oke, terima kasih Dokter Inces ya. Coba nih saya di sini lihat ada yang bawa handphone ya. Coba dibuka di handphonenya. Buka di handphonenya, tulis di situ tulisan atau peringatan dalam kemasan rokok. Ada apa aja sih? Coba kasih mic-nya deh ke salah satu. Coba ada mic gak? Kasih dong supaya sama-sama dibaca dan direnungi kenapa sih ya ditulis besar-besar. Memang Yuk, sekarang siapa yang berani baca? Ayo, pemerintah sekarang itu kan gambar udah gede banget ya. Gambarnya udah ngeri-ngeri deh pokoknya. Coba ayo yang cowok, cewek harus bisa baca. Punya kuota kan? Punya handphone nggak punya kuota sama Ayo, juga. ada handphone saya lihat tuh tadi. Satu, apa bahayanya? Oke, ada di samping yang panjang itu loh beberapa baris. Satu bisa kenapa? Bisa kanker, oke. Yang kedua? Kanker, terus? Kenapa? Bisa apa? Oke, kanker satu ya, itu kanker seluruhnya kita anggap ya. Yang nomor dua, coba baca. Udah serangan jantung. Oke, yang ketiga. Itu siapa yang bisa impotensi? Siapa yang bisa impotensi? Nah, mau nggak kayak gitu? Jadi udah tahu akibatnya ya. Yang keempat apa? Nah, itu untuk siapa? Untuk perempuan, ya. Jadi kalau itu udah jelas banget. Gambarnya apa di situ? Saya dengar sih ya Bu Ririn ya, kayak ke depannya katanya gambar itu harus 70% ya kalau nggak salah saya dari kemasan rokok itu. Itu sekarang yang kecil itu mau digedein lagi tuh gambarnya supaya kelihatan. Gambar penyakitnya ya Dokter Eci gambar ya. penyakit Takutnya yang gambar Dokter diakibatkan Eci dari bukan itu. atau gambar Bu Ririn enggak ya? Aduh kalau gambar saya ntar saya terkenal banget. Jadi kenapa sih nggak boleh? Paham ya? Bisa dilihat ya gambar, kenapa sih kata-kata itu udah jelas banget. Kalian udah SMA kelas 3 pasti sudah
paham ya dengan kenapa sih nggak boleh, karena efeknya terlalu berat. Mungkin sekarang nggak berasa, nanti seiringnya waktu kapasitas paru kita akan semakin menurun setiap tahunnya. Makin tua bukan makin sehat. Mobil aja perlu ada spring balancing kan setiap berapa tahun sekali gitu ya. Perlu ada bongkar mesin, apalagi kita manusia, Allah yang membuat. Jadi pasti kalau ada bahan-bahan pajanan, polusi udara, itu mau nggak mau, suka nggak suka pasti akan makin jelek setiap tahunnya. Kalian ini generasi muda, generasi yang keren. Keren tuh apa sih? Keren tuh jangan karena rokok ya, apalagi sekarang vape atau vape itu lebih parah daripada rokok ternyata. Vape itu termasuk rokok izin ya Dokter Eci ya? Isinya kurang lebih sama dengan partikel yang lebih halus lagi. Oke. Dan itu akan lebih dalam masuknya ke paru-paru. Jadi dengan hisapan yang dangkal udah ngerusak paru-parunya lebih masif. Jadi jangan pernah menyentuh itu ya. Gitu ya. Isinya aja sudah sebegitu menakutkannya. Ya. Dan memang KTR ini gak cuma di sekolahan ya. Di rumah sakit, saya bekerja berdinas di rumah sakit provinsi di RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang. KTR tuh satu rumah sakit, rumah pelayanan kesehatan ya, boleh puskesmas dan lain-lain, klinik, kemudian sekolahan, kemudian rumah ibadah, kemudian taman bermain, di tempat terbuka yang memang ada anak-anak. Juga ada lokasinya, sekarang sudah ada, kalau di mall-mall udah ada ya tempat untuk rokok. Ada shelternya dan tempatnya memang khusus di situ aja, nggak boleh kemana-mana. Jadi bukan dengan kalian ke rumah makan, ke restoran terus bebas ngerokok di mana aja nggak bebas seperti itu. Ya, oke. Ya baik, terima kasih Dokter Eci. Tadi penyakitnya apa aja? Kanker ya, bukan kantong kering. Tahu kanker ya? Nah, terus Kanker. jantung, terus terus gangguan kehamilan. Nah, kita tanya nih ke Dokter Eci, kandungan rokok apa tuh? Kenapa bisa menyebabkan penyakit-penyakit tersebut yang menyerang tadi ya tubuh kita? Banyak kandungannya ya dalam tes. Ada kandungan apa sih dalam rokok itu yang bikin berbahaya? Bentar, Tuh udah tahu, pinter-pinter ya. Udah SMA tahu. 16 keren banget deh, aduh. Tepuk tangan dong buat SMA 16. Jangan cuma tahu ya, tapi harus dihindari ya. Keren itu bukan karena kita ngerokok, bukan karena nge-vape, tapi satu, berakhlak mulia. Satu, akhlak dulu yang paling penting. Akhlak yang mulia akan rembet tuh belakangnya. Yang kedua, berprestasi ya. Kemudian yang ketiga, harus suksesnya dunia dan akhirat. Jangan cuma dunia aja, ya kan? Jadi kalau udah tahu isinya nggak baik, pasti nggak mau dong dekat-dekat gitu ya. Makanya saya tanya-tanya, ada nggak sih yang udah ngerokok di sini? Kalau sudah, tolong stop, ya, oke? Berarti kandungan nikotinnya tadi ya Dokter Eci ya bisa menyebabkan tadi beberapa macam penyakit. Nah kalau misalnya tadi balik tuh ke rokok, biasanya kita ngebahas gini nih, kalau ngerokok itu susah untuk berhenti ya. Kenapa? Karena sudah namanya kecanduan atau adiksi. Zat apa aja tuh Dokter Eci? Kenapa bisa menyebabkan adiksi atau kecanduan tadi? Biar dijelaskan ke adik-adik kita seperti. Yang tadi seperti yang dikatakan tadi, dalam rokok itu ada nikotin yang membuat adiksi ya. Jadi di puskesmas sekarang sudah ada kayaknya layanan untuk berhenti merokok. Sebenarnya di setiap layanan rumah sakit juga harusnya ada, supaya nanti kalau misalnya sudah adiksi, sudah ketergantungan, bisa memulai untuk konseling untuk berhenti merokoknya gitu ya. Jangan sampai udah sakit atau ada anggota keluarga yang sakit baru berhenti, menyesal kemudian tidak baik, tidak ada gunanya ya kan. Oke, berarti kandungan nikotin tadi ya menyebabkan bahwa kecanduan atau adiksi. Tapi kembali lagi ya Dokter Eci bahwa itu bisa dihentikan atau bisa berhenti semua yang merokok. Semua tergantung niatnya.
Niatnya. Ya, semua tergantung niat. Niatnya apa nih sekarang anak-anak SMA Negeri 16 Kota Batam? Iya, niatnya itu dulu niat sehat. Jadi kalau untuk niat sehat pasti ada jalan untuk hidup. Iya, untuk hidup. Pasti ada jalan untuk salah satunya menjadi sehat, yaitu dengan tidak merokok. Nah, balik lagi nih ke Bu Ririn. Nah, Bu Ririn izin, tadi Bu Ririn juga bilang kalau misalnya lingkungan ibu kan penuh dengan rokok gitu ya, lingkungannya ada di mana saja. Nah, saya mau tanya nih Bu, kalau dari Komisi 4 Ibu sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, kalau melihat orang yang merokok itu bagaimana Ibu memberikan penjelasannya atau memberikan edukasi kepada si perokok tersebut? Ya, silakan Bu. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri bahwasanya orang-orang yang sudah merokok itu tidak kecanduan ya, Ibu dokter ya. Pasti kalau dia sudah menghisap sekali, dia mau lagi dan mau lagi. Biasanya begitu karena dia mengandung seperti dikatakan dokter, mengandung zat adiktif ya kalau tidak salah saya. Nah, zat adiktif itu membuat kita jadi ketergantungan. Kalau misalnya hari ini mungkin dikasih rokok gratis, kamu boleh deh coba, atau temennya bagi dong rokoknya dikasih gratis. Besok-besok dia bisa beli sendiri. Gitu. Nah, bagaimana caranya untuk memberikan edukasi atau barangkali ngasih tahu teman kita yang bestie ya kalau zaman sekarang ya, gimana sih bahaya rokok? Memang agak susah biasanya Dokter Inces, apalagi yang dia sudah bertahun-tahun merokok. Nggak usah ngerokok dong, lo jangan ngerokok. Rokok itu bisa membunuh kamu, bikin kamu mandul, bikin kamu impoten atau barangkali mengakibatkan penyakit jantung. Itu nggak bisa segampang itu. Bahkan di di bungkus atau kemasan rokok itu, bayangkan di kemasan rokok ada yang pernah lihat gambar yang mengerikan di kemasan rokok nggak di sini? Biasanya yang udah pernah ngerokok nih. Mungkin punya bapaknya. Kita harus positif thinking ya adik-adik ya. Mungkin punya bapaknya. Mungkin punya temennya, ya enggak? Mungkin punya lihatnya nih baru. Nah, bayangkan dengan ketentuan pemerintah dengan gambar yang mengerikan, gambar paru-paru yang sangat mengerikan, atau mungkin ada yang gambar tenggorokan yang bolongnya gede banget. Itu saja tidak menghentikan orang-orang untuk beli rokok. Dia udah tahu bahwa kalau gue merokok bahayanya begini, akibatnya begini, buat saya begini, buat lingkungan saya begini, tapi ya tidak bisa menghentikan. Oleh karena itu memang perlu pendekatan khusus untuk teman-teman kita yang sudah bertahun-tahun atau barangkali udah sering kali merokok. Seperti saya misalnya kalau ngasih tahu dulu mantan pacar saya yang sekarang sudah jadi suami, baru itu memang agak susah ya, tapi tetap meskipun susah tetap kita harus memberikan informasi. Jangan ngerokok di dekat gue atau di dekat kita, paling tidak dengan anak-anak. Jangan merokok di dalam rumah, karena di rumah tempat kita istirahat, tempat kita berbaur dengan keluarga, dan pasti ada anak-anak, itu sangat berbahaya sekali. Dan itu harus dipastikan kalau kamu mau merokok ada tempat-tempat khusus yang kita harus sediakan untuk teman-teman atau saudara kita atau mungkin orang tua kita atau saudara kita yang merokok. Harus ada tempat khusus. Ataukah dia harus di luar ruangan, jauh-jauh dari kita yang tidak merokok atau jauh-jauh dari anak. Barangkali begitu Ibu Dokter. Ya, terima kasih Bu Ririn tadi ya. Memang kalau misalnya mau merokok jangan merugikan orang sekitarnya, gitu dia prinsipnya ya. Betul ya Dokter Eci ya? Ada tipsnya. Oke, baik, silakan Dokter Eci. Di sini ada nggak anggota keluarganya atau ayah ibunya yang merokok? Ada. Oke. Ada saya gitu ya. Oke. Kalau ada yang merokok di rumah, jadi misalnya ayahnya yang rokok, jadi susah ngelarangnya memang. Jadi setiap orang yang merokok mau masuk ke rumah kita, kalau rumah kita memang bersih ya, tidak ada yang merokok, saya selalu pesan sama pasien-pasien memang, setiap dia masuk ke pintu rumah jangan
Jangan dia berinteraksi dengan orang rumah dulu. Sampai depan pintu rumah, langsung masuk ke kamar mandi untuk mandi. Buka bajunya semua, taruh di ember, baju direndam dengan deterjen. Yang ngerokok itu harus mandi, dan mandinya semua ya, dari kepala sampai kaki. Keramas, kan dia nempel di baju, nempel di rambut, nempel di tangan-tangan, semua tuh nempel. Setelah bersih, keluar baru boleh bercengkrama dengan anggota keluarga lain. Karena kalau tidak, kalau dia pulang kantor kemudian langsung peluk anaknya, sama aja, itu yang bisa dikatakan third hand smoker tadi. Jadi kalau first hand smoker itu adalah orang yang merokok aktif. Second hand adalah istri atau adik atau orang rumah yang kita interaksi. Third hand smoker itu adalah anak-anak yang kita selalu peluk, kita cium, itu third hand smoker. Jadi sama aja ngerokoknya kalau nggak mandi yang ngerokoknya. Kalau dia nanti mau ngerokok lagi, udah ketemu keluarga segala macam, dia ngerokok lagi nih. Kalau dia ngerokok lagi, tetap urutannya adalah ke kamar mandi dulu, baru ketemu keluarga lagi. 10 kali ngerokok, 10 kali mandi. Kalau nggak usah pulang-pulang, ngerokok dulu, baru selesai, baru ke rumah. Karena kalau nggak sama aja. Karena banyak banget di sini saya punya banyak pasien dengan hal tersebut. Jadi edukasinya harus sampai sebegitunya. Ya, jadi ini anak-anak bisa jadi alarm buat yang ngerokok yang di rumah. Ya, bantuin kita pemerintah, bantuin teman-teman dokternya untuk sama-sama mencanangkan ini gitu. Dan mungkin dari pemerintah pembelian rokok emang sekarang kata udah nggak boleh ngeteng, bener nggak? Ngeteng. Masih boleh ngeteng? Ayo, yang jawabnya tahu berarti belinya dulu ngeteng. Serba salah jawabnya. Iya, serba salah. Jadi saya dengar katanya nggak boleh ngeteng lagi. Mungkin salah satu antisipasi. Udah boleh, masih boleh? Oh, masih boleh. Yang mana yang bilang masih itu? Itu ya, ngeteng. Udah gitu. Mungkin kalau beli, mungkin tipsnya kalau beli mesti pakai KTP, contoh gitu ya. Tapi itu bukan ini ya, bukan solusi. Maunya sih nggak usah ngerokok ya. Oke. Tetap katakan tidak pada. Iya, sekali lagi katakan tidak pada merokok. Tadi saya dengar adik-adik pasti dulu bilang mantan pacar, semangat gitu. Yang sekarang menjadi suami saya, iya langsung gitu lemes ya. Nanti ya kita tanya sama Bu Ririn, kenapa ya tiba-tiba ada itu? Pasti karena tampilan sosok Bu Ririn dikirain masih beda-beda tipis ya umurnya ya. Nah, kita mau tanya nih, Bu Ririn merokok apa tidak? Tapi nanti Bu penjelasannya setelah jeda iklan kita kali ini. Nanti kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana pemirsa Batam TV, tetap di talk show kita implementasi penerapan kawasan tanpa rokok di SMA Negeri 16 Kota Batam. Kembali lagi bersama saya Dr. Indrike Cesaria di acara dialog khusus kita kali ini dengan tema implementasi penerapan kawasan tanpa rokok, dan kali ini kita lagi tetap berada di SMA Negeri 16 Kota Batam. Masih pada semangat ya semuanya? Asik, yang pada ngantuk cuci muka dulu ya, atau pantengin wajah narasumber kita yang di depan ini, ya enggak? Bikin seger ya. Baik, tadi pertanyaannya ke Bu Ririn nih tadi, Bu, Ibu waktu muda pernah nyoba rokok enggak? Iya, itu kan pengen tanyanya, silakan Bu. Baik, mau jujur atau enggak sih? Ayo, jujurnya jujur apa nih? Jujur banget apa jujur aja? Jujur banget Bu. Iya, dulu waktu saya zaman masih muda, ya. Karena juga muda kan Bu? Masih muda. Masih tetap iya. muda. Jadi waktu saya masih usia-usia kalian, tapi tidak di usia SMA ya, sudah mulai kuliah. Memang lingkungan itu sangat menentukan Ibu Dokter. Jadi memang saya kuliah itu di Jawa Barat, saya ada di Bandung. Hari itu pasti nanti kalian akan masanya barangkali ini pada kelas berapa sih? 12 ya. Sebentar lagi kalian akan masuk ke fase yang tahap berikutnya. Tahap yang pasti punya perasaan pengen mencoba. Pengen banget. Kira-kira
rasanya apa sih yang belum pernah ngerokok? Pasti ada pengen penasaran begitu. Dan saya juga pernah lakukan itu. Dan saya pernah coba. Ternyata rokok ujung-ujungnya tuh rasanya agak manis-manis, pahit gimana gitu. Hanya sebatas itu. Tapi untuk konsumsi aktif memang saya tidak pernah. Tapi untuk mencoba itu memang saya pernah. Dan itu kalian pasti alami. Sebagian besar di sini juga pasti. Sebenarnya kenapa sih pemerintah harus melarang rokok? Rokok tuh kenapa? Rokok tuh rasanya apa? Apakah pahit, manis, asin? Itu pasti kalian penasaran. Rasa penasaran itu wajar untuk anak-anak seusia kalian. Tapi pastikan kalau kalian tahu ilmunya kalau rokok tuh begini. Dan itu yang tadi dijabarkan sama dokter Eci, ya memang nggak boleh kita merokok. Rokok itu sangat bisa membahayakan, bahkan bisa membunuh kita. Begitu Ibu Dokter. Ya, tadi udah jelasin ya Bu Rin bahwa kalau coba juga itu dikit, tapi cobanya hanya mencoba tanpa menghidup atau membakar ya Bu ya. Jadi kalau mau merokok syaratnya satu, nggak usah dibakar, mau dikunyah kah, mau ditelan, itu aman ya Dokter Eci ya. Nah itu dia tips merokok yang aman. Nah salah satunya seperti itu ya. Jadi dia jelaskan Dokter Eci bahwa tadi terkait residu bahwa residu rokok berbahaya bagi bukan hanya perokok itu sendiri tapi juga perokok pasif ya. Dalam hal ini perokok pasif kalau dalam lingkungan keluarga ada terdiri dari keluarga inti yaitu istri dan itu juga anak gitu ya. Nah saya ingin tanya nih ke Dokter Eci, residu rokok itu sendiri kalau tanpa mandi datang langsung nyium, pula datang ke rumah nyium anak, nyium istri, itu sampai berapa lama residu rokoknya dok bisa bertahan? Saya belum pernah baca penelitian ya, tapi kadang kita pulang dari kantor, misalnya kalau ada lah pulang dari kuliah ngerokok, nempel di baju. Paling kan baju itu kan paling seberapa jam sih kita tahan dengan baju udah bau ya, paling 1-2 jam kita udah ganti. Tapi interaksi kita dengan orang rumah itu yang udah bisa kehirup tuh. Semua yang kita semakin banyak rokok yang kita hisap satu hari itu semakin banyak dia nempel di anggota tubuh kita gitu. Saya jujur dulu waktu bukan SMA mungkin ya, SMA pernah tahu rokok Capri nggak? Nggak tahu deh sekarang ada nggak sih dulu ya, rokoknya Capri. yang linting dulu tipis. Tuh ada Capri tipis kecil. Nah, dulu saya coba di mana? Di kamar mandi. Jadi belum dia apa-apain aja saya udah muntah, langsung saya buang. Cuman itulah ya, itu semua itu pasti kita benar kata Bu Ririn, pasti ada fase-fase kita pengen tahu ya, pengen tahu apa sih. Mungkin saat itu saya juga tidak punya bekal yang cukup gitu, nggak tahu ini apa dan lain-lain. Ini mungkin ini bersyukur seperti ini ya, dari Promkes, dari Dinas Kesehatan. Ada talk show seperti ini, mungkin ini rokok, nanti berikutnya mungkin ada macam-macam, seks bebas dan lain-lain ya, itu harus kalian tahu dari dini gitu. Jadi supaya kalian punya bekal. Kenapa sih nggak boleh? Bukan serta-merta nggak boleh karena A, B, C, D, tapi ya memang karena untuk kalian sendiri nantinya. Gitu ya. Kalau nanti kalian sudah berumah tangga, ternyata impoten itu menjadi salah satu membuat nggak bisa punya anak, sedih nggak? Sedih dong, ya kan? Itu terlambat, udah kesana udah terlambat. Setelah berkeluarga nanti kalian, ini cuma sebentar lagi loh step-stepnya. Kalian SMA, setelah itu kalian kuliah, selesai kuliah pasti itu kan normal ya, normal di Indonesia lah ya. Kalau mungkin kalau di dunia luar ada yang sampai mau S2 dulu baru baru mau nikah, itu pilihan masing-masing ya. Cuman rata-rata di Indonesia udah setelah S1 pasti nextnya adalah berumah tangga kan gitu ya. Nyesel gak sih setelah nikah ternyata lama punya anaknya kan gitu ya. Udah punya anak ternyata keguguran terus, udah hamil nih keguguran, sedih kan. Itu berat pasti, makanya itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Makanya saat ini kalian generasi muda yang akan membangun negara ini nantinya harus dipersiapkan dengan baik gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Eci. Ini saya tanya tadi ya. Kalau berhubungan dengan rokok itu berarti biasanya kita ada namanya organ di dalam tubuh kita namanya paru. Paru-paru itu normalnya isinya
Apa paru-paru? Oksigen. Nah kalau orang ngerokok isinya apa Dokter Eci paru-parunya itu? Silakan. Isinya asap semua. Ada kan lihat deh, terakhir nih ada lagi yang di mana ada percobaan dari SMA mana ya? Lihat nggak? Ada guru pakai botol aqua ya. Lihat nggak? Sebegitu ngerinya ya tuh percobaan itu. Nah seperti itulah. Boleh tuh nanti dipraktekin tuh mungkin dari sekolahnya. Yang pernah lihat nggak? Yang sudah ada praktek. lagi tren nih sekarang nih. Tuh, bener nggak? praktek. Ada yang pernah nyoba di sini? Percobaan, jadi orang yang ngerokok dengan yang enggak ya gitu kan. Nah, enggak pernah. Ini mungkin enggak punya kuota nih. Ini Pernah punya kuota lihat semua nggak? sebelah sini. Kalau nggak punya kuota minjem dulu sama temennya, tethering. Coba di tethering, nah, lihat. tethering. Oke. Jadi paru-parunya itu sendiri terisi oleh Nanti ada. oleh apa tadi Dek? Asap. Mau nggak kan harusnya oksigen. Oksigen itu sendiri kayak apa sih Dokter Eci? Oksigen katanya. Ya baru-baru kayak akan oksigen. Oke. Ya, jadi oksigen itu sendiri kan kayak akan hemoglobin ya, hemoglobin. Jadi untuk mengikat hemoglobin Iya. ya si oksigen itu. Jadi untuk makan sel kita sendiri, sel paru ya. Jadi bayangkan kalau paru-paru kita itu terisi asap ya. Yang pertama pasti akan adanya keluhan itu dalam ini keluhan pernapasan. Nah itu dia yang kita tanyakan. Nah kembali lagi ke Dokter Eci nih yang ingin saya tanyakan. Dok, pasien-pasien Dokter Eci itu kalau untuk perokok pasif banyak nggak sih dok? Gitu. Banyak, bukan banyak lagi, banyak banget. Banyak ibu-ibu rumah tangga, banyak mungkin di Kepri ini kan gedungnya nggak tinggi-tinggi banget ya, gedungnya ya. Jadi banyak juga nih ibu-ibu yang kerja di kantoran di sini yang ternyata ruangan mereka tidak merokok di tempat yang semestinya. Kalau di Jakarta atau kota besar lainnya mungkin karena semua tinggi-tinggi semua gedungnya dan untuk detektor smoke detektornya memang sudah baik. Jadi begitu ada asap langsung heboh sekampung kan gitu ya. Jadi kalau tidak diterapkan ya pasti orang bisa ngerokok bebas aja. Tapi kalau di gedung tinggi orang bisa dikira kebakaran harus keluar gedung itu bukannya akan jadi omelan satu gedung semua kan gitu ya. Karena itu di sini tuh karena tidak saya lihat banyak yang masih tuh di ruang-ruangan kerja merokok. Jadi memang itu yang harus menjadi perhatian. Mungkin tadi Ibu anggota dewan bisa Bu Ririn bisa menjadi perhatian itu hal itu karena banyak anak ibu-ibu pekerja juga banyak menjadi pasien saya gitu. Oke, baik rata-rata keluarnya apa Dokter Eci atau penyakit yang diderita Batuk. apa? Pertamanya batuk. Jadi batuk yang berkepanjangan. Kalau pada anak-anak yang biasanya kan Bu, dokter anak saya tuh nggak pernah asma, tiba-tiba asma. Nah itu ada pengaruhnya nggak terhadap Bisa. rokok? Jadi tiba-tiba sesak napas, bunyi ngik-ngik, pernah dengar nggak? Yang Pernah nggak? kayak gitu. Nah kemudian berlendir, berdahak, itu Atau bisa. pernah sendiri merasakan sakit sesak napasnya? Ada? Nah, itu namanya asma. Ya, atau gangguan pernapasan ya. Ya, penyempitan dari saluran pernapasan. Sebenarnya nggak cuman yang membuat itu nggak cuman hanya rokok ya, banyak banget polutan. Contoh misalnya pabrik misalnya kita lagi di banyak beberapa ini contoh ya asap dari bakar sate misalnya, bakar sate itu kan juga asapnya cukup banyak. Jadi memang harus misalnya gini, pabrik garment atau tempat pabrik cat contoh, misalnya gitu ya. Itu memang harus semua mereka di sana pasti pakai alat pelindung diri, pakai masker sesuai dengan tempat pekerjaannya. Jadi memang itulah sama kayak apalagi taruh dan rokok kan nggak ada yang pakai masker karena rokok kan, jadi terlalu bebas sekali gitu. Memang jadi memang harus ada tempat-tempat tertentu yang memang terlokalisir lah untuk orang merokok itu. Tidak bisa bebas di pinggir jalan ngerokok, di pantai ngerokok, itu kan karena ada orang lain di situ. Kecuali dia sendirian ya silakan gitu ya. Baik, berarti kita tetap harus memastikan bukan hanya rokok aktif juga ya, tapi perokok pasif yang lebih berbahaya gitu ya Dokter Eci ya. Karena pengaruh dan efeknya sama dengan perokok aktif itu sendiri. Nah balik nih ke Bu Ririn.
Bu Ririn kan sebagai anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau berarti mencakup wilayah kerja yang sangat luas ya Bu ya, bukan hanya di Kota Batam tapi juga di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepri, yaitu ada 7 kabupaten kota. Nah, bagaimana Bu untuk terkait penerapan di 7 kabupaten kota tersebut terkait penerapan kawasan tanpa rokoknya? Silakan Bu. Jadi begini Bu Dokter, negara kita memang termasuk salah satu negara berkembang. Dan penerapan kawasan tanpa rokok ini memang sudah lama sekali diinisiasi oleh pemerintah. Ada beberapa aturan baik Perda, Pergub itu tentang kawasan taman rokok. Akan tetapi penerapan di masyarakatnya belum dilakukan secara maksimal. Bukan begitu ya Ibu Dokter ya? Betul. Tapi kalau kita lihat tidak jauh dari kita, negara-negara maju seperti tetangga kita, kalau kita melihat ya Singapura dan Malaysia, kalau kita melihat ada, misalnya kita melihat ya, ada yang merokok saja di luar kawasan atau di dalam kawasan itu bisa langsung terkena denda di tempat. Ada yang pernah pergi ke Singapura? Siapa yang pernah pergi ke Singapura atau mungkin ke Malaysia? Jangan coba-coba merokok di sembarang tempat. Karena kalian pasti akan kena denda langsung oleh petugas keamanan di sana. Tapi kawasan itu juga memang sudah diberikan oleh pemerintah. Halnya sama dengan negara kita sebetulnya di Indonesia. Ya, betul. Akan tetapi pemerintah sudah melakukan semaksimal mungkin, akan tetapi kembali lagi kepada habit masyarakatnya. Apakah dia mau melakukan duit atau enggak? Duit ya, bukan duit. Bukan duit ya, tapi duit. Bener enggak? Aturan sudah dilakukan atau sudah dibuat, akan tetapi ya tetap kembali lagi. Kitanya punya kesadaran mandiri enggak menerapkan peraturan yang sudah ada. Kalau kita sadar bahwasanya rokok itu memang sangat membahayakan bagi hidup kita, tubuh kita, lingkungan kita, keluarga kita, ya jangan gitu loh. Nah, tingkat kesadaran itulah yang harusnya dibangun oleh lingkungan. Pertama awal mula dari diri kita sendiri baru lingkungan. Kalaulah pemerintah mau dan menginisiasi baik sosialisasi, penetapan perda dan lain-lain, ya saya pikir itu tidak menjadi hal yang mustahil Ibu Dokter. Siap. Memang harus bersama-sama, kerjasama ini memang harus dibutuhkan. Kalian mau nggak punya anak yang rokok nantinya? Jadi orang tua itu kan adalah role model ya. Bener nggak? Kita role model buat anak-anak kita nanti, bener ya? Jadi kalau nggak mau anaknya nanti ngerokok, kita jangan kayak gitu, bener nggak? Nah, karena kalau orang tua kita ngerokok susah ngelarangnya, bener nggak sih? Bener nggak? Bener ya? Bapak aja ngerokok, ibu aja ngerokok, kok saya nggak boleh, bener nggak? Iya, jadi kalau sekarang kita tidak perlu menyerahkan orang tua kita sekarang mau dari kalian sendiri, dari diri kalian masing-masing. Kita nggak mau punya generasi di bawah saya yang begitu. Jadi mulai dari saya nggak mau ngerokok. Nah gitu, itu udah dari niat dari kita masing-masing ya, paham ya? Jadi nggak perlu dimarah-marahin lagi, udah gede-gede semua ya kan? Nah. Termasuk sebenarnya bukan hanya rokok yang fisik yang itu ya, e-sigaret juga nggak boleh masuk Singapura. Coba lihat deh, vape itu tidak boleh masuk ke Singapura. Coba lihat, saya nggak tahu kalau Malaysia ya. Terakhir saya kesana ada gambarnya. Ini itu juga dihitung. Vape itu tahu nggak? Rokok elektrik, zamannya juga rokok ya Treci ya. E-sigaret ya, sama parahnya. Mungkin nanti boleh lihat di internet ya, ada popcorn lung. Coba buka popcorn lung, itu karena apa? Ayo dibuka di handphone. Popcorn lung. Sekarang udah gampang, so kalian bisa lihat. Kalian bisa dengan luas, dengan bebas mengakses di internet. Popcorn. Nah, cuman tolong dipakai untuk yang baik ya. Popcorn lung, coba lihat. Popcorn, POPCORN, lang spasi itu akibat apa ya? Lang tuh langnya lang paru ya? Lang paru. Udah dapat? Kenapa apa dapatnya? Apa yo? Coba siapa yang berani? Dapatnya apa? Ada gambarnya tuh. Angkat tangan dong, jangan gumem-gumem. Coba angkat tangan, siapa yang berani angkat tangan? Mana ayo, boleh, baca. Jawab. Apa dia?
Sebentar, sabar. Nanti nggak kelihatan. Kan dapat kesini hadiah, dapat hadiah harus katanya. tahu ayah bundanya bawa di rekam. Yuk, silakan. Perkenalkan, nama saya Abel Morales Imamora dari kelas 12 IPA 6. IPA 6. Oke, Jadi- IPA nih pas. Ayo. Berdasarkan website Kemkes, yaitu popcorn lung adalah kondisi saluran udara di paru mengecil sehingga menyebabkan batuk dan nafas menjadi pendek. Nah, itu asma ya begitu juga sama. PPOK, kalau nanti kalian tahu PPOK tuh penyakit paru obstruktif kronik, sama keluhannya seperti itu juga. Sesak napas. Abel tadi belum lihat ke kamera. Coba, hai. Coba. Hai. Hai. Jangan lupa ini nanti ditayang di Batam TV ya. Jadi tadi popcorn lang sudah dapat. Gimana? Silakan Dokter Eci. Jadi sekali vape itu sama dengan 140 batang ngerokok per hari, bayangin. Ya, 100 berapa Dokter Eci? 140 batang. 140, Waduh, saya bayangkan. pun- Ngeri Bayangkannya tuh begini, 140 tuh sekalian-kalian hirup. Nah, itu dia. Taruh rokok di sini satu, coba bayangin ya, itu sebegitu beratnya ya. Jadi kalian sekarang nih, kalian udah pada ujian nasional belum sih? Udah ujian? Kapan ujiannya? Senin besok. Oke, bismillah. Nah, ada tentang apa di situ pelajarannya kalau di IPA di biologi? Ini IPA semua nih? Oh, gabung. Oke. Ada respirasi, ada apa lagi? Ada evolusi. Terus apa lagi? Udah siap belum ujian? Nah, itu dia. Siap nggak siap harus? Siap gak siap? Siap. Siap gak siap harus siap ya. Nah sama ya, jadi kalau banyak ngerokok konsentrasinya pasti kurang. Coba deh. Lihat teman-teman yang ngerokok pasti ada kan di sini, tahu kan rahasianya. Tahu kan siapa yang suka ngerokok di belakang kantin? Atau di kantin? Atau di belakang jadi dilihat konsentrasi gak sih dia nanti, lihat deh. Ya, oke. Ya, terima kasih ya Dokter Eci. Tadi terkait gangguan konsentrasi juga karena kadar oksigen yang kurang masuk ke dalam paru dan distribusi ke jaringan otak. Kan makanya mikir itu di organnya namanya jaringan otak ya. Baik pemirsa Batam TV, nanti kita kembali lagi setelah jeda iklan, tetap di SMA Negeri 16 Kota Batam bersama narasumber kita dengan tema penerapan kawasan tanpa rokok. Nah, setelah ini kita jeda dulu, jangan kemana-mana. Baik pemirsa Batam TV, kembali lagi bersama saya Dr. Indrike Cesaria dalam acara dialog khusus kita dengan tema penerapan implementasi kawasan tanpa rokok. Masih di SMA Negeri 16 Kota Batam. Ya, kurang semangat nih kayaknya. Pada semangat gak sini? Semangat dong. Ayo semangat. Katakan tidak pada? Katakan tidak pada? Rokok. Iya, baik pemirsa Batam TV, kita masih membahas tentang kawasan tanpa rokok. Nah, balik nih ke Bu Ririn. Kita mau tahu tadi kan program kerja dari Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau mencakup semua kabupaten kota yang ada di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Tadi Bu Ririn sudah membahas penerapannya apa tidak bisa dilakukan sendiri ya Bu ya. Komisi mau Bu Ririn sendiri sebagai Komisi 4 maupun sebagai anggota masyarakat, tapi seluruh holistik masyarakat harus bersama-sama. Kenapa? Karena ya itu tadi niatnya ya. Kalau misalnya hanya Bu Ririn sendiri atau dari Komisi 4 sendiri juga tidak bisa, tapi juga dengan seluruh masyarakat. Nah, balik nih Bu Ririn, saya pengen tahu nih, kalau di Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau sudah berapa lama untuk penerapan kawasan tanpa rokoknya di kantor khususnya? Kalau di kantor saya memang ada tempat-tempat khusus untuk menyalakan rokok ya biasanya. Dan itu memang dipisahkan dengan kantor, tapi ya masih saja ada juga yang nakal ya, masih merokok di dalam ruangan. Sebetulnya memang dari niat kita semua tidak bisa disentralisir apakah di posisi
Kalau ada yang pernah ke kantor DPRD provinsi nggak sih di sini? Ayo. Atau ada yang tahu kantor DPRD provinsi itu di mana? Di Tanjung Di Pinang. Tanjung Pinang, khususnya di Pulau Dompa. Nah di situ kantor sayap kiri dan sayap kanan. Nah di situ memang untuk di tengah-tengah ada ruangan khusus, itu memang khusus untuk merokok. Tapi ada beberapa ruangan, misalnya di komisi saya itu ada ruangan khusus. Biasanya di yang paling belakang, yang kawasan terbuka yang tidak ada AC di situ memang untuk khusus rokok. Baik, Bu, kalau kira-kira nih dari Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, di mana mitranya Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, memungkinkan tidak untuk penyusunan perda khusus kawasan tanpa rokok, sekalian Gus di situ terkait untuk sanksi bahwa ada kalau ada yang melanggar. Kalau saya kurang tahu ya kalau di Pemprov, tapi kalau untuk di Pemko sepertinya sudah, Ya, Pemko, sudah ya. Pemko Ya. Batam. Balik lagi, kalau pemerintah memang niatnya bagus ya. Pasti dong gitu, pemerintah juga harus ikut peran aktif. Nah kalau untuk penyusunan perda dan lain-lain, balik lagi memang Ibu Dokter, stakeholder yang ada, beberapa dinas, puskesmas apalagi ya, paling depan ya Ibu Dokter ya, puskesmas, rumah sakit, kemudian juga kalau untuk kawasan pendidikan memang stakeholdernya ya pemerintah, baik dinas pendidikan dan penyelenggara pendidikan, misalnya ibu guru dan ibu BK apalagi ya, yang ngawasi anak-anak, apalagi yang usia-usia remaja yang rentan akan rokok, gangguan rokok. Nah yang tadi kita lihat, tadi dokter sampaikan, ini kawasan yang masih rokok, ini yang ngumpet-ngumpet di bantin belakang sekolah, itu pengalaman banget. Tapi bukan dalam hal mengajari ya, tapi memang itu ada. Nah kita semua sebetulnya untuk penerapan perda ini ya memang harus bergandeng tangan, tidak boleh saya apalah gunanya kami ya pemerintah bikin perda, bikin sanksi, tapi memang dari niatan masyarakatnya memang nggak niat gitu loh. Jadi akan menjadi mubazir. Nah oleh karena itu kerjasama antara masyarakat dan pemerintah itu sangat-sangat dibutuhkan. Kalau termasuk sanksi juga di situ kita ingin ya, Bu. Gimana Dokter Eci, kalau di rumah sakit provinsi sendiri ada nggak pengawasannya? Misalnya ada tim khusus nggak untuk kawasan tanpa rokok bagi orang-orang yang tidak mematuhi atau tidak mengikuti kawasan tanpa rokok, dia merokok di kawasan tanpa rokok tersebut? Oke, terima kasih. Kalau di rumah sakit mungkin nanti teman-teman bisa lihat deh. Kita sampai pagar terluar. Jadi batasnya bukan dari gedung rumah sakit ya, tapi dari pagar kayak kita gini nih, pagarnya tuh itulah kalau mau ya di luar pagar ngerokoknya. Jadi seluruh baik di area parkir pun emang gak boleh ngerokok. Kalau di rumah sakit ya kita punya, lihat ya nanti ada kawasan bebas rokoknya. Mungkin di sekolah juga sama ya. Kita ya sampai dengan pagar terluar dari rumah sakit ini yang nggak boleh ngerokok. Jadi kalau memang ada yang merokok, tapi alhamdulillah sampai saat detik ini ya, kalaupun memang ada biasanya atau dari keluarga-keluarga pasien yang curi-curi ngerokok, misalnya di kamar mandi, kita pasti akan langsung tegur secara lisan. Dan sejauh ini sih ditegur lisan cukup mempan ya, alhamdulillahnya masih cukup mengerti. Jadi akhirnya karena kita bukan berdalih tapi ya kita ini satu kamar kan bisa banyak orang ya, kasihan dengan pasien yang lain gitu ya. Oke, berarti tetap ya Dokter Eci ada sanksi bagi secara lisan ditegur. Ya, secara lisan ditegur ya. Kalau nggak Iya. bisa security sih yang mulai beraksi. Ya untuk menambahkan sebetulnya di Kota Batam sendiri sudah dari sejak 2016, Perda nomor 1 2016. Kalau kalian pernah pergi ke bioskop ya, boleh nggak ngerokok kira-kira? Nah itu tempat-tempat larangan seperti di mall, bioskop itu juga boleh ngerokok. Nah itu salah satu penerapan perda. Nah kenapa harus kalau kalian nongkrong atau di mall atau mungkin nonton bioskop, kalian bisa berhenti merokok, tapi kenapa di rumah yang notabene kawasan yang penting vital untuk kalian bersosialisasi dengan keluarga itu kenapa nggak bisa? Di tempat lain kalau kalian pergi ke Singapura kalian bisa nggak ngerokok sama sekali, tapi kenapa begitu balik lagi ke rumah kita, lingkungan yang menjadi vital, kenapa balik rokok? Balik lagi niatnya. Kalau niatnya sudah fix atau mungkin sudah paten atau mungkin sudah kuat, ya pasti oke lah gitu. Itu akan penerapan perda yang sangat dianggap berhasil barangkali gitu dokter.
Berarti ya tetap ke seluruh holistik masyarakat ya Bu Ririn ya. Baik balik lagi nih saya ke Dokter Eci. Dokter Eci, kalau tadi paru-paru yang perokok itu sudah rusak, bisa nggak diganti dengan paru yang lain atau bisa sembuh nggak? Silakan Dokter Eci. Nggak bisa. Iya, paru-paru gajah gitu kan karena gede, mungkin parunya gede gitu. Nggak bisa, yang udah rusak ya sudah rusak saja. Jadi kalau sudah sakit karena efek dari rokok tersebut ya, yang kita perbaiki, yang kita pertahankan adalah jangan sampai dia sesak lagi, jadi terkontrol gitu. Jadi nggak ada yang bisa dibilang sembuh. Jadi yang kita bisa bilang ke pasien adalah terkontrol. Terkontrol aja sesak napasnya, jadi targetnya adalah tidak sesak napas dalam 1 hari gitu. 1 hari gak sesak napas udah bagus, udah syukur banget gitu. Jadi kayak kita kencing manis. Sembuh, ada gak yang sembuh dengan kencing manis? Terkontrol, semua terkontrol. Jadi darah tinggi ini penyakit-penyakit degeneratif itu bisa dikontrol. Tapi untuk sembuh memang butuh ada yang bisa normal banget. Itu dengan misalnya kencing manis ya, bisa normal tanpa dengan obat dan lain-lain, dengan pola hidup yang baik, dengan yang pola hidup yang sehat. Jadi bisa tapi harus dengan effort yang cukup tinggi gitu. Ya. Jangan dimulai. Ya enggak? Siap. Jadi nggak bisa paru-parunya diganti ya Dokter Nggak Eci. bisa. Kalau misalnya pengennya paru-paru kalau kan nggak apa-apa kalau kebayangnya kan ikan paus gitu ya, walaupun merapas dengan paru bisa diganti ya tentu tidak gitu ya. Jadi kalau sekali rusak paru-parunya tetap tidak tergantikan. Nah, Dokter Eci sendiri kalau pasien yang kita tahu ada tadi ya, pasien kanker paru terutama, itu kira-kira untuk peluangnya bernapas atau paru-parunya kembali normal apakah bisa atau tidak? Sejauh ini ya, sejauh saya belajar, sejauh saya menjadi dokter paru memang kalau untuk sudah kanker bagaimana teman-teman? Ada yang tahu nggak? Gimana? Jadi semua kita udah balikin kepada Allah. Kanker bukan kantong kering ya Dokter Eci ya, kanker, penyakit kanker. Semua kanker Cancer. ya, sampai detik ini ya memang ya walaupun nanti ada ya kalau kanker yang mungkin masih stadium awal bisa ada yang bisa remisi, ada yang bisa tidak berkembang. Cuman setelah itu pasti ada rentetannya terus tuh kalau namanya kanker ya. Jadi kita memang kalau sudah kena kanker memang harus harus banyak nggak mesti kita nggak bisa ke belakang ya, nggak bisa balik ke belakang lagi, nggak bisa. Ya ke depan nih gimana nih gitu. Jangan sampai ya edukasi seperti inilah, kita edukasi seperti ini supaya tidak terjadi kepada kita gitu ya. Jadi kalau sudah kena ya memang ya harus ya diobatin dan jalanin ya dengan penyakit tersebut gitu. Memang kita nggak bisa. Saya boleh nanya nggak Baik, sih, Dr. silakan Yeses? Bu Rin. Boleh. Jadi saya penasaran yang tadi disampaikan sama Dokter Eci. Dok, kira-kira penyakit kanker paru itu diturunkan nggak ya atau dia genetik? Ya. Jadi kalau kanker itu dari sebagian penelitian memang ada genetikanya. Cuman kalau kita tidak mengkonsumsi, tidak terpajan dengan hal-hal yang tidak baik bagi kesehatan tuh bisa tidak terpicu, paham nggak? Sel kanker itu ada dalam tubuh kita, ada sel kanker. Cuman dia terpicu nggak sih? Makanan, polutan, gaya hidup, terus tempat kita bekerja itu salah satu penyumbang. Jadi kalau gaya hidupnya baik, terakhir adalah qadarullah ya, Allah yang pilih, ya betul nggak? Ya. Jadi kan berarti kalau ada keluarga kita di dalam lingkungan keluarga ya, keluarga itu di dalam rumah misalnya, ada yang punya penyakit kanker, misalnya asalnya dari asap rokok, berarti ada kemungkinan keluarganya jadi terkontaminasi atau hampir bisa dipastikan punya pemicu, ya genetiknya lebih tinggi daripada yang lain gitu. Jadi mungkin lihat ya artis ya ada Angelina Jolie ya. Yang Tahu nggak Angelina Jolie? tahu nggak? Coba deh. Siapa Angelina Jolie? Ya artis tadi Dokter Eci. Artis apa? Pemain film. Udah jelasnya artis Angelina Jolie dulu mantan istrinya Brad Pitt. Udah gitu. Kalau itu baru tahu. Jadi itu ada yang kalau di luar negeri tuh sampai mereka periksa dulu nih. Begitu ada ternyata ada, oh ya ibu punya bakat
CA kanker payudara 80% nantinya. Itu dari awal sudah langsung mastektomi. Apa mastektomi? Tahu nggak mastektomi? Angkat payudara. Jadi dari awal sudah dia udah karena sudah tahu nih, itulah majunya di dunia luar ya. Di luar negeri itu mereka periksa tuh panelnya. Ternyata oh ya kamu nanti ternyata punya bakat nih. Punya bakat berapa persen menjadi kanker A. Nah dari awal sudah dia oke, saya sekarang udah nggak payudara saya sebelum menjadi kanker payudara udah langsung diangkat gitu. Jadi boleh baca Angelina Jolie itu apa dia, ngapain dia, apa yang terjadi sama Angelina Jolie itu. Klik Jadi pencegahan Angelina Jolie dalam cegah kanker payudara, coba lihat. Nah jadi itu sih Mbak Ririn yang bisa saya ini ya. Jadi pola hidup ya, semua balik lagi ke kita lagi, balik pola hidup kita. Karena mungkin aja nggak cuma kanker sih, kencing manis juga bisa diturunkan. Asma genetika juga, darah tinggi juga genetika. Jadi cukup banyak penyakit-penyakit yang genetika. Jadi kita sekarang tugasnya adalah sebaik mungkin. Jadi intinya menjaga pola kita ya, Bener. agar tidak Pola menjadi hidup. pemicu. Supaya nggak jadi kayak gitu. Intinya kita mencegah timbulnya tadi, karena sebuah penyakit yang tadi nyari penyakit tidak menular. Jadi dia tidak menular tapi diturunkan dalam hal ini secara genetik ya. Secara genetik itu tergantung dari pencetusnya ya kan. Dulu pencetusnya apa? Ya tadi salah satunya kan, kalau misalnya tadi merokok berarti pencetusnya karena rokok seperti itu. Nah untuk narasumber kita nih, kita tadi ada pertanyaan ya adik-adik dari SMA Negeri 16 Kota Batam yang sudah tidak tahan lagi ingin bertanya. Tadi siapa ya yang sudah bisik-bisik? Oke, satu. Wih, tunggu, ada 1000 ya, perasaan yang datang 200 tapi yang bertanya 1000. Siapa yang mau bertanya tadi ya? 1, 2, ya. Yang pakai ya. Bapak ya. Cewek-cewek jangan mau kalah dong nanya. Ya. Mana? Saya sayangnya ya. Oke. Berdiri sebutkan nama dan kelas. Sudah ada mic-nya? Ya. Oke. Yang kopi ya? Mic-nya, Mas. Yang mana dulu? Halo, yang mana dulu? Yang mana Maju ke dulu? tengah. Maju ya. Ya, Nanti oke. ditayangkan di Batam TV ya. Jangan lupa nonton ya. Tes. Namanya sayang. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hadi, saya dari kelas 12 IPA 1. Nah, di sini saya mau bertanya, Bu. Kan kalau berhenti merokok itu kan susah. Nah, habis berhenti merokok itu pasti ada efek sampingnya kan, Bu. Nah, untuk menghilangkan efek samping dari berhenti merokok itu gimana, Bu? Misalnya kayak habis kita berhenti merokok, kita itu bisa mimisan atau misalnya ada penyakit lain gitu, Bu. Oh, berarti Sofian. Terima kasih Sofian. Pertanyaannya ke Dokter Eci ya. Tadi ada nggak pengaruh kalau kita berhenti merokok? Kalau ada, bagaimana cara menghindarnya? Silakan Dokter Eci. Terima kasih Sofian. Yang perlu diluruskan adalah tidak ada efek samping kalau kita berhenti merokok. Tanpa efek Ada ya. samping. Kecuali merokok, pakai efek samping. Jadi nggak ada efek samping. Jadi kalau dibilang mimisan dan bla 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 tidak ada. Kalau memang mimisan berarti emang punya penyakit lain. Mungkin saja karena dia merokok, teruap inhalasinya merusak mukosa dari hidungnya, luka, mimisan, bisa. Tapi bukan karena efek samping kita berhenti merokok ya, paham ya? Jadi itu yang harus ditanamkan, tidak ada efek samping kalau kita berhenti merokok. Ya, semakin cepat kita berhenti merokok, semakin sedikit paru-paru kita yang rusak. Paham ya? Jadi jangan, kalau nanti saya ngerokok itu denialnya orang-orang ya. Jadi kalau saya berhenti ngerokok makanya saya jadi sakit nih gara-gara berhenti merokok. Itu hanya alasan-alasan yang dibuat-buat. Paham ya? Jadi sekarang di puskesmas sudah ada, setahu saya sudah ada klinik berhenti merokok, atau di tempat saya belum ada sih, di rumah sakit belum ada nih. Kalau di puskesmas saya tahu kayaknya udah ada nih klinik berhenti merokok, boleh datang. Mereka di sana dulu ada obatnya. Cuman sekarang sempat ditarik oleh pemerintah. Mungkin nanti kalau emang ada lagi yang masuk ke Indonesia mungkin ada obatnya. Untuk sekarang masih dengan konseling. Untuk cara konseling untuk edukasi kepada secara psikologis ya, dengan
perokok tersebut gitu. Belum ada obat, kalau sekarang saat ini ya belum ada obat yang diberikan, tidak ada. Tapi lebih ke psikologis ya. Kenapa sih ngerokok? Dicari alasan dia ngerokok kenapa, latar belakangnya, latar belakang keluarganya. Sampai dia ngerokok tuh kenapa gitu loh. Karena masih usia kan ini usia produktif, harusnya bukan itu yang menjadi fokus utama kita kan, bener gak? Fokus utamanya adalah satu, ibadah dan belajar, betul nggak? Ya, jadi bukan itu lagi fokusnya. Terima kasih. Ya baik Dokter Eci. Jadi apa? Tidak ada efek samping berhenti merokok. Ya baik. Ada yang dari cewek-cewek ini pada semangat semua pada bertanya. Siapa ya? Oke berdiri. Oh langsung berdiri semua. Sebentar. Satu-satu sayang. Sabar. Ya nama sama kelas berapa ya? Sapa temennya ya. Perkenalkan, nama saya Audi Masura dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya mau Di sini saya mau nanya, apakah rokok yang mengandung mentol lebih berbahaya dibandingkan dengan rokok biasa? Yang dimana seperti kita ketahui, sekarang banyak remaja yang memilih rokok dengan kandungan rasamin karena menurut mereka rasamin membuat rokok itu tidak terlalu keras dibandingkan rokok biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus ya pertanyaannya nih Dokter Eci. Dok, kandungan rokok yang pakai min atau mentol, nah itu aman gak sih buat kita atau efeknya sedikit daripada yang rokok-rokok yang lain? Nah, silakan Dokter Eci. Terima kasih. Siapa namanya? Siapa namanya tadi? Audi. Oke. Podo wae. Mau mentol, mau stroberi, mau rasa blueberry, Bisa. podo. Sama-sama ngerusak. Ya. Kok jadi sedih ya yang di sini Itu, ya? itu hanya kamuflase dari iklan-iklan rokok. Ya, nggak ada bedanya. Mau pakai filter, mau enggak, efeknya sama-sama tidak baik. Ya. Satu pakai filter, satu enggak, ya sama-sama. Beda kadarnya sedikit, nggak ada bedanya, ke kitanya juga sama aja. Tarikannya dalam, tarikannya dangkal, podo. Ya, oke. Ya, termasuk tadi chip ya Dokter Eci ya, kan itu kandungannya sama juga sigaret, jadi elektrik sigaret ya sama ya. Jadi tetap mau dia rasa apa saja dia tetap bahayanya sama. Ya, baik. Nanti hadiah menariknya nanti dipersembahkan oleh Ibu Ririn Warsiti, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri bagi yang bertanya. Kita satu pertanyaan lagi boleh Bu? Sebelum, ya. Waduh, pada semangat ya. Yang ada yang sabar nanti kita ya. Oke nih, Ya, berdiri sayangnya sampai sapa temannya. Pada pinter-pinter, berarti dia betul-betul konsen dia mau nanya tuh ya. Baik, sebelumnya saya berterima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya Tamara dari 12 IPA 6. Pertanyaannya untuk Bu Ririn sendiri. Seperti yang kami dengar tadi bahwa Indonesia menjadi negara nomor urut 3 setelah Cina dan India mengonsumsi rokok gitu ya Bu. Nah artinya di sini bahwa Indonesia angka kesehatannya itu kecil. Karena kita tahu rokok menyebabkan penyakit. Nah Ibu sendiri nih sebagai anggota Dewan Komisi 4 punya upaya untuk mengurangi angka pengkonsumsi rokok dengan sosialisasi sekarang seperti KTR ini. Nah, upaya pemerintah kenapa tidak menutup pabrik rokok? Nah, tapi yang saya cari bahwa dengan pabrik rokok ini berkontribusi untuk pemasukan Indonesia lewat cukainya yang begitu besar. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Artinya di sini kan negara secara tidak langsung mengizinkan untuk rakyat merokok. Betul? Ya. Baik, terima kasih ya. Produser saya langsung pingsan dibilang kayak gitu. Kenapa pabrik rokoknya tidak ditutup? Baik, silakan Bu Ririn. Pinter loh dia. Tadi sama siapa Dek? Tamara Blensinski. Oh, bukan ya. Tamara aja gitu ya. Jadi Tamara, memang kalau menjadi posisi pemerintah, sebetulnya pemerintah memang memiliki. Jadi gini. Pemerintah berperan aktif dalam pembentukan perda pelarangan atau mungkin pelarangan atau kawasan rokok. Wilayah negara kita harus bebas rokok, akan tetapi tidak juga harus
menutup juga pabrik rokok karena memang mau tidak mau investasi juga harus masuk. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau kita tahu cukai rokok, kita bicara cukai rokok ya. Kenapa pemerintah kita sampaikan, Bu, kita dilarang merokok. Tapi kenapa pemerintah mengizinkan pabrik rokok tumbuh di negara kita? Begitu ya maksudnya Tamara ya. Dengan buktinya besar sekali cukai rokok yang disumbangkan ke negara atau mungkin provinsi. Cukai rokok kita Provinsi Kepulauan Riau sebetulnya juga menjadi buah simalakama juga buat kita karena cukai rokok kita yang diterima melalui APBD kenapa menjadi seolah-olah menjadi tebusan. Cukai rokok membayar jaminan kesehatan masyarakat dalam bentuk Jamkesmas atau Jamkis. Yang karena pernah lihat kan ada kartu kesehatan gratis yang dibayarkan pemerintah. Itulah yang dibayarkan dan harus dibayarkan melalui cukai rokok. Itu semacam tebusan barangkali ya yang harus dibayar oleh pengusaha-pengusaha rokok. Dan dalam hari ini pemerintah juga tidak bisa juga serta-merta melarang produsen rokok untuk berproduksi. Tapi tetap dalam konteks aturan perda ataupun pergub ataupun peraturan pemerintah ya dilarang kawasan-kawasan tertentu yang boleh beroperasi. Bu, apakah boleh rokok-rokok keluar negeri datang ke Indonesia? Tidak boleh. Kenapa? Ya karena cukainya tidak masuk ke negara kita. Kalau cukai masuk ke negara kita, cukai itu uang dari cukai kita bisa gunakan untuk kesehatan, peliharaan kesehatan. Kenapa ada tangkapan rokok ilegal? Pernah dengar? Ya karena cukainya tidak masuk ke dalam kas negara atau kas kita, APBD kita. Nah oleh karena itu dilarang menjual rokok di dalam bentuk kawasan apapun. Dan kemudian pertanyaan Tamara lagi, Bu, sebetulnya apakah pemerintah setengah hati menentukan kawasan tanpa rokok? Tidak, balik lagi ke kita. Kalau kita tidak mau sakit yang diakibatkan dari rokok, ya jangan merokok. Lindungi diri kita, keluarga kita dari asap rokok. Kalau kalian mau sakit, ya siap-siap ketemu sama dokter Eci. Begitu. Nah, bentuk pemerintah dengan adanya cukai rokok yang nantinya akan membayar biaya kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk jaminan KIS, jaminan kesehatan atau Jamkesmas, ya itulah sebetulnya hal-hal yang diupayakan pemerintah agar pemerintah juga ikut andil dalam pelayanan kesehatan. Kira-kira begitu. Ada yang ditanyakan lagi soal ini? Ada, sudah jelas Tamara? Sudah. Boleh? Baik, terima Saya mau kasih. tambahin. Oh iya, silakan Dokter Eci. Jadi pemerintah itu dalam posisi yang netral. Mau ada pabrik rokok, mau ada pabrik apalagi miras, itu terserah. Semua balik apa? Hidup adalah pilihan. Pilihan kamu harus benar, itu yang penting. Betul gak? Mau ada apapun di luar sana, kalau kita akhlaknya sudah baik, kita punya prinsip. Harus punya prinsip ya masing-masing ya. Kamu udah SMA nih kelas 3. Harus teredukasi ya Dok? Harus teredukasi. Kayak gini penting. Jadi punya prinsip yang benar dalam hidup. Ya nggak akan, ya udah tahu, ya udah mau ada dia di sebelah kita ya sudah. Betul nggak? Karena itu tidak akan bisa. Kita nggak bisa ngurusin hidup orang banyak yang terjadi di kehidupan kita. Jadi tentukan hidup kalian masing-masing. Jadi pilihan, oke, saya tidak akan ngerokok karena memang tidak baik buat hidup saya. Itu yang ditanamkan dan tanamkan juga kepada keluarga kalian. Itu yang penting. Paham ya? Jadi pemerintah dan anggota dewan tuh pemerintah netral nih posisinya. Dia ada apa bangun. Nanti ada dari anggota dewan, dari anggota yang lain itu akan mengatur untuk hal itu. Nah sekarang tinggal kita masyarakat yang milih nih mau gimana kan gitu. Mau ke kanan kiri kan gitu ya. Betul gak sih? Ya paham ya. Kayak gini kalian deh. Kalian IPA, IPS mau kemana sih kalian? Mau ngambil apa jurusannya? Udah tahu kan? Udah tahu gak mau kemana? Udah tahu? Udah tahu mau kemana kan? Nah sama. Jadi kalau udah tahu punya pilihan hidup, saya yakin banget pasti bisa.
Ya, oke. Baik, terima kasih Dr. Eci ya. Jadi buat Tamara dan juga adik-adik di SMA Negeri 16 Kota Batam bahwa tadi pabrik rokok bukan berarti pemerintah tidak mendukung tentang kawasan tanpa rokok ya. Karena itu satu kesatuan ya Dr. Eci, karena pemerintah mengatur aturan dalam penerapan kawasan tanpa rokoknya ya. Baik nih, sebelum kita tutup sesi ini, baik saya minta dua narasumber kita ya, Dr. Eci dan Ibu Ririn untuk closing statement. Kita mulai dari Dr. Eci. Silakan Dr. Eci. Oke, terima kasih. Jadi apa logonya, apa slogannya hari ini? Slogannya apa yuk? Kita hidup bebas rokok ya, bebas asap rokok. Tolong ya, ingetin di keluarga kalian ya. Siap. Bebas tanpa rokok gitu ya Dr. Eci. Bebas hidup tanpa rokok. Iya, baik, terima kasih Dr. Eci. Silakan Ibu Ririn Warsiti. Ya, terima kasih anak-anakku semua. Saya bangga dengan kalian semua. 2 jam kita, hampir 2 jam ya dokter ya. Kita duduk santai dan kalian tidak beranjak sedikit pun. Mudah-mudahan sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok ini berhasil, terutama di SMA 16, SMA kesayangan kita semua ya. Tepuk tangannya. Dan saya yakin kalian yang hari ini memastikan say no to cigarette ya, jangan katakan tidak rokok, itu menjadi generasi-generasi yang mumpuni, generasi yang unggul, generasi yang luar biasa yang akan membawa nama baik SMA 16, Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Riri. Nah, adik-adik SMA Negeri 16 Kota Batam, terberikan tepukan yang meriah sekali lagi kepada 2 narasumber kita, yaitu Ibu Ririn Warsiti SEME, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan Dr. Versia Identitas Spesialis Paru, Dokter Spesialis Paru Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib Provinsi. Baik pemirsa Batam TV dan juga para audiens kita di sini, yaitu adik-adik SMA Negeri 16 Kota Batam. Baik, terima kasih sudah menyaksikan dialog khusus kita tema ini, yaitu penerapan kawasan tanpa rokok. Kita akhiri di sini, tapi jangan lupa kita akan tetap di tema-tema berikutnya yang lebih menarik. Tetap bersama saya Dr. Indrike Cesaria di acara Dialog Khusus Kesehatan. Salam sehat.